baik, ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Bisa dilihat teman baik, aku sekarang lagi ada di AB Pottery. Jadi ini adalah workshop membuat keramik yang didalami yang dipunyai oleh teman saya di sebelah saya ini, namanya Agustinus Budi. Oke. Aku manggilnya biasanya Tinus. Jadi teman baik, kalau aku boleh cerita sedikit, Tinus ini adalah seorang lulusan teknik mesin. Ya. Tiba-tiba melakukan pivot, berputar arah menjadi seorang seniman. Nih, kita ngobrol lebih lanjut. Jadi gimana nih? Apanya nih? Gimana? Aku tuh kagum banget Waduh. sama karya-karyanya gitu. Nah sekarang tuh udah jalan berapa tahun nih AB Pottery? AB Pottery itu udah jalan jadi hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Mulai di Agustus 21. Pas pandemi. Nah, pas pandemi lagi ya? Oke. Berarti Tinus ini mulainya dari karyawan di sebuah perusahaan tambang, sama pernah ditambang sama? Dulu aku di pertambangan 1 tahun, terus lama di petrochemical 8 tahun. Kenapa di pabrik lah. Di pabrik. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah gue resign, gue mau fokus di keramik ini? Sebenarnya sih kalau boleh jujur itu nggak ada yang salah, maksudnya menjadi seorang karyawan dan berkarya sebagai karyawan itu nggak salah. Tapi balik lagi kan orang beda-beda. Nah, ada titik di mana aku ngerasa seperti bukan khawatir tapi bertanya-tanya gitu. Ketika nanti aku tua gitu ya, katakanlah di atas 60 atau udah sakratul maut lah ya. Aku melihat flashback ke hidupku itu, puas nggak sih kamu menjalani itu? Ya itu terus sering aku pertanyakan. Jadi udah cukup lama, mungkin 3 tahun atau 4 tahun sebelum aku resign. Itu pertanyaan terus. Lama ya, 3-4 tahun sebelum resign itu? Lama. Nah terus aku sadar bahwa rutinitasku itu akan sama sampai aku tua nanti. Sampai aku pensiun dan menikmati hidup. Nah, ternyata aku gak pengen seperti itu. Life is should be more than this lah. Dari hidup kantor, berkutat di kolam yang kecil, pulang, udah sampai tuh. Nah, ada juga reason yang seperti ini. Banyak orang merasa karyawan pada umumnya hidup di masa depan. Syukur-syukur kalau dia suka dengan kerjanya gitu kan. Tapi nggak semua orang seperti itu. Jadi banyak mimpi yang ketika nanti aku pensiun, aku pengen ini nih. Atau misalnya nggak apa-apa lah aku di sini dulu, nggak apa-apa aku nggak suka atau aku nggak nyaman, nggak apa-apa. Tapi nanti pensiun aku pengen punya usaha ini, itu. Nah, aku banyak menemui orang itu, salah satunya di perusahaan yang aku bekerja gitu. Dia selalu menceritakan keinginannya di masa tua gitu. Tapi apa yang terjadi, suatu saat dapat kabar bahwa tinggal 2 atau 3 tahun lagi pensiun, dia meninggal gitu. Sakit yang cukup mendadak gitu. Nah, itu menjadi contoh yang cukup kuat bagi aku. Nah, kita tidak hidup di masa ini, namun kita juga tidak hidup di masa depan. Karena udah mati duluan. Nah, ya udah, lakukan aja apa yang kamu mau gitu kan. Yang menurutmu kamu srek atau cocok ini. Nah, ya itu salah satu hal yang mendasari itu, meskipun ada juga hal-hal yang lain gitu. Tapi itu yang paling kuat. Aku nggak ingin menyesal tentang pilihan hidupku. Aku punya kesempatan, aku punya waktu, punya tenaga. Kok aku nggak berani? Gitu. Kok aku takut melangkah? Nah, aku nggak ingin ada penyesalan seperti itu. Itu sih. Kenapa akhirnya memilih gue terjun di kolam keramik deh gitu? Apa memang sudah dari dulu suka atau gimana? Nggak juga. Nggak juga. Tapi sebenarnya yang aku tahu, yang aku rasakan
passionku itu adalah membuat Create something. membuat karya, membuat sesuatu lah. Nah, makanya aku sebenarnya kurang cukup lemah untuk servis. Kayak hal-hal yang bisnis yang misalnya sifatnya servis itu aku mungkin kurang cocok. Aku lebih suka membuat. Nah, tapi membuat apa gitu kan? Kalau bisa diibaratkan ini, tiap hari kita makan pecel misalnya. Kita nggak akan tahu kan kita itu suka pasta atau enggak. Yeah. Kita akan tahu kita suka pasta ketika kita udah pernah nyoba. Enak juga nih. Iya betul. Ya, ternyata aku suka. Nggak mungkin orang nggak pernah tahu apa itu pasta terus suka. Nah itu yang aku alami sebenarnya. Suatu saat di tahun 2020 itu aku cuti lebaran. Ya biasalah mudik ke Jogja karena aku di Jogja. Iseng-iseng liburan ngapain ya? Nah, sama istriku. Yalah kita iseng-iseng ikut kelas keramik. Iseng ya? Iseng banget, random banget. Dan itu juga istriku yang ngajak. Nah, ya udahlah, kira ikut. Singkat cerita itu cuman singkat banget kok, cuman sehari kalau nggak salah. Ikut workshop sehari bikin. Sehari cuman 4 jam atau 3 jam. Nah, udah ikut ceritanya ikut. Nah, aku suka. Nah, istriku kurang suka. Jadi memang aku lebih suka. Ternyata setelah mengalami aku suka. Ya udah pulang dari sana di waktu senggangku di weekend atau di malam-malam lagi pokoknya lagi nganggur, aku ngulik di situ sedikit gitu. Jadilah bukit sedikit lama-lama jadi bukit. Setahun kemudian desain. Setahun kemudian berarti itu resign. Setahun kemudian. Apa yang membuat mantap ini Anda resign sih? Karena merasa sudah aku punya kapabilitas di sini sudah. Sebenarnya kapabilitas itu juga enggak dari awal karena memang awalnya hancur lah. Tapi tas digali juga semakin ketemu jadi bentuk gitu kan. Nah, pada suatu saat juga udah bisa nih bikin gelas misalnya. Tapi gelas itu kan nggak akan bisa dipakai sebelum dibakar kan. Tapi tungku mahal gitu kan buat untuk sesuatu yang coba-coba gitu kan. Jadi gimana nih solusinya? Akhirnya aku bikin tungku sendiri. Bikin tungku sendiri. Belajar, baca. Akhirnya aku bikin tungku sendiri. Ada tungku yang di belakang situ. Udah tak susun, tak potong-potong, tak bikin rangkanya, ya supaya sendirilah. Ilmu teknik mesinnya kepake. Nah kebetulan itu lumayan kepake. Karena di pabrikku dulu juga ada tungku tapi gede banget. Setinggi 8 lantai apa ya. Nah jadilah tungku gitu kan. DIY. Nah aku coba. Nah, kok berhasil gitu. Kok berhasil? Coba waktu itu gagal. Mungkin aku gak di sini. Kok berhasil gitu. Nah, ternyata ada itu bahkan ada itu karya pertamaku di situ. Masih tak simpan. Nah, ya udah kan berarti jadi gelas dipakai bisa gitu. Nah, berarti bisa aku bikin ini. Tinggal menyempurnakan gitu. Ya udah. Dari situ aku merasa kalau nggak basah sekalian itu nggak akan maju gitu. Kalau nyicil sedikit ya mungkin bisa tapi takes time, bakal lebih panjang lagi. Jadi diskusilah aku sama istriku. Gimana nih enaknya nih? Kebetulan juga kita ada keinginan juga untuk menetap di Jogja gitu. Selain juga orang tua aku kan, ibuku juga ada di Jogja, jadi bisa dekat gitu kan. Terus istriku juga lebih senang gitu kan di Jogja karena dia lebih fleksibel untuk beraktivitas dengan kesenangannya daripada di Cilegon. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, gimana nih? Akhirnya ya udah seperti yang alasan pertama tadi, gas aja. Tapi yang nggak terus bodong bunuh diri maju perang pakai bambu gitu. Tapi ya udah kita hitung segala macam, masukan tambahan kalau misalnya itu fail gimana, plan A plan B nya gimana.
bikinlah semacam plan gitu. Gimana nih? Oh ya udah oke. Terus itu baru istriku. Nah, kan ada gerbang berikutnya. Iya, orang tua. Orang tua sama mertua. Ya, ibaratnya kan aku udah nggak aku sendiri gitu. Nah, ada gembolan. Ada gembolan. Yang masa depannya perlu kita pikirkan bareng gitu. Ya udah aku terus ngomong sama mertua. Ini plannya ini gimana? Nah, support juga ternyata. Support juga. Semesta mendukung lah ya. orang tua aku belum mendukung juga apapun pilihanmu asal semangat. Apa asalkan serius. Ya, sebenarnya jangan khawatir lah. Nah, kalau orang berusaha pasti ada jalan. Gitu. Ya udah sesimpel itu, maksudnya nggak yang sampai gimana mumet gimana, ya udah akhirnya mulailah. Oh, dibawa kemana sih si brand yang kamu bikin ini tuh? Kedepannya gitu. Aku itu suka sesuatu hal yang apa ya, punya selain fungsional tapi juga punya keindahan. Okay. Jadi aku ingin membawa keindahan tangan ini. Tangan ini menurutku ada alat yang paling hebat yang diciptakan Tuhan buat kita. Bayangkan manusia nggak punya tangan. Filosofinya keren banget. Nah, aku ingin tetap pakai tangan ini maksudnya. Ya bisa sih kita mass production pakai cetak. Tapi aku sangat menyukai, memvalue tangan itu sendiri. Ya memang ada plus minus ya, ada sedikit kekurangan saya dari segi konsistensi atau apa. Tapi ya disitulah seninya. Nah, aku pengen karya tangan ini fungsional, tapi juga indah dan dipakai sehari-hari gitu. Dan dipakai masyarakat luas. Itulah. Karena udah ada berapa karyawan? Saya sendiri kan? Awalnya sendiri. Berapa lama tuh sendiri? Dari Agustus sampai September, Oktober. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Setelah terus, itu? Satu orang tambah untuk, tapi lebih ke bantu aku kayak mempersiapkan packaging apa sih. Itu berjalan Desember, ada kendala nih, maksudnya aku kan satu orang gitu maksudnya. Kalau rely on aku sakit udah. Iya. 12 aku ada acara ya udah mandek gitu kan. Nah, aku akhirnya ketemu satu orang lagi yang bisa membuat. Fokus membuat. Jadi ya udah itu semakin mantap. Nah, jadi si urusan rumah tangga, urusan strategi yang apalah, semuanya aku jadi punya porsi juga gitu. Kalau aku fokus membuat doang, yang lainnya ya udah semakin melebar. Sekarang di 3 orang. Nah, cerita tentang perjalanan membangun sebuah brand itu kan nggak mudah gitu ya. Terus apa sih pesannya buat teman baik semuanya nih, yang tadi selain harus berani untuk keluar dari zona nyaman, terus kemudian apa yang harus dipersiapkan kira-kira kalau pengen aku mau bikin suatu brand nih? Sebenarnya sih mungkin udah banyak orang yang bilang juga. Nggak apa-apa. Value ya, maksudnya value sama kita keluar dari zona nyaman kan. Kita ingin mencoba hal baru dari sesuatu yang udah biasa kita lakukan. Kenapa nggak kita mencoba sesuatu yang kita sukai gitu? Masa kita keluar dari zona nyaman untuk mencoba yang kita nggak suka? Kenapa itu penting bagiku ya menurut saya? Karena ketika kita suka sesuatu, kita ketemu masalah, kita semangat nyelesainnya. Oh, challenging ini. Tapi kalau kita udah nggak suka, ada masalah, tambah down, itu malas. Nah itu sebenarnya sumber motivasi kalau ada masalah. Itu sih menurutku. Oke. Tinus, makasih banyak ngobrolnya, seru banget dengan ceritanya tadi di awal sampai akhirnya bisa punya workshop dengan banyak sekali. Nggak apa-apa, kan dari kecil nanti jadi besar. Makasih ya Tinus ya. Siap. Sukses terus buat AB Pottery. Terima kasih teman baik, dadah.